Terlihat jelas perbedaan hasil otopsi pertama dan kedua. Polisi sudah mencurigai sosok ini hingga lakukan otopsi ulang. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon untuk menyimak video ini sampai habis agar Anda tidak gagal paham dalam mencerna sebuah berita. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terupdate dari kasus Subang ini. Dan jika sudah, yuk kita simak kembali videonya. Adanya perbedaan hasil otopsi pertama dan otopsi kedua membuat warganet semakin bertanya-tanya. Apakah di otopsi pertama ada pihak yang sengaja untuk tidak ingin kasus ini terungkap? Dan lamanya kasus ini terungkap membuat warganet berspekulasi bahwa pelaku mempunyai pertahanan yang sangat kuat hingga sulit untuk terungkap atau adanya orang dalam. Dan apalagi yang ditunggu oleh polisi sekarang, semua barang bukti sudah ada dan pemanggilan saksi hingga berulang-ulang kali. Namun tak satu pun dari saksi belum ada yang naik statusnya dari saksi ke tersangka. Dan kali ini keterangan terbaru dari pihak kepolisian hasil otopsi pertama mengungkap bahwa Tuti serta Amelia meninggal dunia dengan mendapat luka retak di bagian tengkorak kepala dan diduga akibat benturan benda tumpul. Hasil otopsi sementara, kedua korban ini mengalami patah tulang di bagian tengkorak kepala dan memar. Itu diperkirakan akibat benturan benda tumpul, ungkap Kapolsek Jalan Cagak Kompol Supratman saat ditanya oleh wartawan Kamis 19 Agustus 2021. Bukan hanya itu, Supratman juga menyebutkan bahwa Tuti mengalami luka-luka yang berat, seperti didapati luka robek di bagian dari bibir korban. Selain itu, ada luka robek di bagian bibir ibunya. Untuk mengindikasi luka robek, kita juga di TKP mengamankan pisau, ungkap Kapolsek. Ibu dan anak yang tewas di bagasi mobil Alphard diduga dibunuh, korban sempat melawan. Otopsi ulang dikarenakan ada kejanggalan pada otopsi pertama dan seakan belum bisa mencocokkan dengan para keterangan saksi. Otopsi ulang pada jasad Tuti dan Amelia dilakukan pada 2 Oktober 2021. Dan proses otopsi kedua dilakukan langsung oleh ahli forensik dari Mabes Polri, yaitu Dr. Hastri dan kawan-kawan. Diakui Kabid Humas Polda Jabar, informasi dan fakta baru ini diungkapkan oleh keluarga yang merasa curiga akan hasil otopsi pertama. Ketika ada petunjuk atau saksi lain, tentu harus kita dalami dengan menggunakan otopsi lagi. Ada saksi tambahan dari lingkungan keluarga, ungkap Kombes Pol RD Acaniago dilansir dari tayangan Kompas TV. Dikatakan Kombes Pol RD Acaniago, otopsi dilakukan untuk mencocokkan dengan bukti dan petunjuk baru yang dimiliki oleh penyidik. Jadi kenapa kita lakukan otopsi lagi? Karena kita sedang mencari kesesuaian antara bukti dan petunjuk yang telah kita temukan yang baru dengan penyebab kematian, ujar Kombes Pol RD Acaniago dilansir dari Tribun Jabar. Dari otopsi tersebut diharapkan ada petunjuk baru terkait penyebab luka pada tubuh korban sebelum meninggal dunia. Kita tentunya ingin melihat lagi luka korbannya itu seperti apa, apakah berasal dari benda tumpul atau benda tajam atau penyebab lainnya, ungkap Kombes Pol RD Acaniago. Diungkapkan oleh Kombes Pol RD Acaniago, dari otopsi tersebut nantinya akan ketahuan apakah korban sempat melakukan perlawanan atau tidak. Kita melihat lagi kesesuaian apakah penyebab kematiannya kedua korban tersebut dibunuh, apakah melakukan perlawanan, apakah kemudian untuk menentukan waktu kematiannya. Karena ini kita cari kesesuaian kembali, tutur Kombes Pol RD. Namun kecurigaan polisi itu pun terbukti. Apakah sudah sesuai dengan hasil otopsi pertama, luka-luka dan penyebabnya masih sama? Tanya seorang reporter. Ditanya seperti itu, RD enggan membeberkan hasil otopsi secara blak-blakan. Meski begitu, RD menyebutkan memang ada perubahan hasil beberapa perbedaan antara hasil otopsi yang pertama dan kedua. Mulai dari luka-luka dan penyebab yang ada di tubuh kedua korban, Tuti dan Amelia.
Yang jelas sudah ada perubahan-perubahan pemikiran dan analisa dari hasil otopsi kemarin, papar Kombes Pol RT Acaniago. Bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komen. Dan terima kasih sudah mampir di video ini. Sampai jumpa di video pembahasan kasus Subang selanjutnya.